Selamat pagi, siang, ataupun malam, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sekalian berada. Apa kabar? Sudah 1 minggu berlalu dan kita memasuki minggu kedua dalam Advent. Semoga kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian baik dan semakin diberkati di masa Advent ini. Pada minggu kedua Advent ini, kita akan bersharing tentang Advent dengan judul Keluarga yang Berbenah dan Berubah. Kalau minggu lalu tentang keluarga yang tangguh, ya sekarang dari keluarga yang tangguh diajak berbenah dan berubah. Pastinya berubah menjadi yang lebih baik. Nah, pada pertemuan kedua ini atau minggu iman, ya kemarin minggu lalu adalah minggu harapan akan kedatangan Tuhan, dan sekarang adalah minggu iman, di mana kita setelah memiliki harapan kita beriman dari harapan itu, memiliki keyakinan akan harapan akan kedatangan Yesus Kristus. Bacaan kita, renungan bacaan hari ini, minggu Advent kedua ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1-6. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk melihat maupun mendengar apa yang akan saya sampaikan ini. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Yang pertama, pada pertemuan Advent kedua ini, umat diajak berbenah dan melihat kembali segala pengalaman menyakitkan selama pandemi yang sering terjadi. Jadi kita nanti merenung sejenak untuk melihat pengalaman apa yang menyakitkan selama pandemi ini. Yang kedua, banyak permasalahan selama pandemi menyoal hubungan dan relasi dalam keluarga, terutama masalah ekonomi pastinya, karena selama masa pandemi ini kan susah untuk mencari uang. Yang ketiga, momen Advent kedua membawa kita pada upaya berbenah, karena Advent juga merupakan masa penebusan dosa. Jadi di masa Advent ini kita diajak untuk berbenah, ya, karena Advent juga masa penebusan dosa seperti masa Prapaskah. Yang keempat, Advent adalah tentang penantian kedatangan dengan berbenah dan berpengharapan. Sukacita mengetahui bahwa Kristus telah datang dan menebus dengan kasih-Nya untuk kita. Jadi Advent adalah penantian, ya, Adventus. Dan dengan harapan sebelum kedatangan Yesus kita berbenah, membenahi diri kita dahulu. Setelah itu kita bisa membenahi keluarga kita. Nah, sukacita mengetahui bahwa Kristus telah datang dan menebus dengan kasih-Nya, ya. Kita wajib bersyukur, bersukacita karena Yesus datang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut. Tujuan pertemuan pada minggu kedua Advent ini adalah umat menyadari pentingnya berbenah dan memperbaiki segala kesalahan yang terjadi di dalam keluarga selama ini, khususnya permasalahan psikologi dan komunikasi selama pandemi yang memberatkan hidup berkeluarga dan beriman. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, makasih, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian Advent kedua ini
kami Engkau ajak untuk menyadari betapa rapuhnya hidup kami yang seringkali abai pada relasi dan komunikasi dalam keluarga. Apalagi situasi pandemi yang sering membuat kami hidup penuh tekanan dan melupakan usaha untuk membangun kasih dalam keluarga. Melalui pertemuan Advent kedua ini, semoga kami mampu membangun dalam keluarga kami pengampunan, berbenah hati dan rasa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Penyalaan lilin corona. Marilah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa penyalaan lilin corona. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu, yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi keluarga yang tangguh, bersukacita dan berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada minggu Advent kedua ini diajak untuk mendengarkan cerita, melihat cerita ya, menengok kembali pengalaman dan kasih. Dengan judul Saya Takut Tak Sanggup Membalut Lukanya. Ini adalah sebuah sharing dari seorang bapak, bagaimana bapak tersebut marah pada anaknya dan membuat anaknya terluka. Mari kita baca dan kita simak. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah marah pada anak lelaki saya karena suatu masalah. Saya marah sekali, bahkan membentaknya dengan keras. Namun, di luar dugaan saya, ia malah melawan. Semakin saya marah, semakin ia melawan. Bahkan ucapan ibu dan adiknya juga tak mampu melunakkannya. Padahal waktu itu kami akan pergi bersama ke sebuah tempat. Tiket perjalanan sudah lengkap, kami beli. Ketika waktu semakin mepet untuk segera berangkat, saya terpaksa mengancamnya bahwa ia akan ditinggal sendiri di rumah. Ia pun bergeming. Ia memilih untuk tinggal. Akhirnya, saya mengambil sebuah keputusan tak mudah. Waktu itu, saya simpan buku saya peluk dia sambil berbisik. Bapak minta maaf. Itu saja. Saya juga tak menjelaskan kenapa malah saya yang minta maaf. Ia tak menjawab apapun, tetapi ia menyambut pelukan saya erat dan sempat saya rasakan isakan tangisnya. Pelan lalu saya peluk ia lebih erat. Tak ada kata lagi. Kami akhirnya berangkat. Sepanjang perjalanan barulah kami berbincang. Ia mendekati saya lalu dengan suara lirih minta maaf. Selanjutnya kami berbincang dan malah yang membuat saya marah besar akhirnya cair begitu saja. Ia paham dengan sendirinya kenapa saya marah. Namun sejak itu saya berjanji dalam hati, sebesar apapun kesalahannya, saya tak akan pernah membentaknya seperti itu lagi. Saya mungkin akan tetap marah padanya jika diperlukan.
tapi tanpa bentakan yang akan melukainya. Saya takut tak sanggup membalut luka hatinya. I love you, Sunny. Disadur secara bebas dan sharing dari media sosial, Bapak Hari Cahyono. Nah, kira-kira dari bacaan tersebut, apa yang ingin didapat Bapak Ibu Saudara sekalian? Seorang ayah membentak anaknya, sudah marah membentak. Setelah itu ayahnya belajar, oh seandainya saya marah saya tidak akan membentak lagi. Sebetulnya sudah terlihat saat kita marah kepada anak, kepada istri, sebenarnya tidak perlu membentak dengan suara yang keras, karena suara yang keras itu terkadang memang menyakitkan. Kita tidak tahu terluka atau tidak, seperti itu. Tapi setiap orang pasti memiliki hati untuk mengoreksi diri sendiri. Seperti halnya saat orang itu salah, jangan tambah menyalah-nyalahkan. Dalam hatinya sudah tahu kalau orang itu sebetulnya salah, tapi jangan sudah salah disalah-salahkan, semakin jatuh, semakin terluka dan hilang kepercayaan. Oh ternyata orang tuaku tidak bisa memahami aku sudah tahu aku salah, sekarang aku malah dihiniin, dan rasanya itu tidak ada teman seperti itu. Karena pada hakikatnya sebenarnya tidak ada orang yang mau disalahkan. Oke. Pertanyaan pendalaman. Berdasarkan kisah pengalaman tersebut, apa tanggapan Anda? Kira-kira apa tanggapan Anda? Pernahkah dalam keluarga panjenengan semua, keluarga Anda semua mengalami itu? Ayah marah sama anaknya, ibu marah sama anaknya, atau ayah marah dengan ibu marah dengan ayah. Kira-kira pernah nggak pengalaman tersebut ada di dalam keluarga Anda? Biasanya karena permasalahan ekonomi, anaknya sedang rewel, susah, seperti itu. Ataupun biasanya permasalahan sekolah ya, kalau sekolahnya di swasta tetap bayar, tapi kalau sekolahnya di negeri nggak bayar. Kalau anak sekolah di swasta, masa pandemi susah cari uang, terus bingung harus bagaimana, akhirnya karena belum punya solusi marah dan kayak gitu ya, karena itu masalah ekonomi. Dan itu juga termasuk dengan psikologi, bagaimana mengatur emosi kita saat kita itu terhimpit dalam keadaan ekonomi. Yang kedua, bagaimana pengalaman di dalam keluarga Anda masing-masing ketika menghadapi situasi sulit dan sering terjadi masalah komunikasi selama pandemi COVID-19 ini. Bagikanlah dan ceritakanlah pengalaman Anda. Kira-kira bagaimana? Tadi saya sudah menyampaikan terjadi di dalam keluarga. Pasti ada permasalahan komunikasi satu sama lain. Ya, karena permasalahan pandemi ini, ekonomi juga tidak begitu baik. Setelah itu ada permasalahan lagi dengan anak. Kalau sekolah di PJJ, pelajaran jarak jauh, anak membutuhkan HP, anak membutuhkan kuota. Bagi orang tua yang kurang mampu atau keluarga yang kurang mampu pasti bingung harus bagaimana. Anak ingin dibelikan HP, ya Bu belikan HP, saya mau PJJ, kalau nggak ada HP ya bisa PJJ. Setelah itu beli kuota internet, jika kuotanya habis bilang lagi lu aduh belum ada uang, seperti itu. Dan akhirnya kadang marah ya, marah itu terkadang karena kita malu, merasa tidak mampu membelikan apa yang dibutuhkan anak, nah itu kita marah. Begitupun juga dengan masalah yang lain, dengan masalah ekonomi selain anak belum beli susu atau belum bayar tagihan bulanan karena
ekonomi, dan itu akhirnya mengakibatkan pada psikologi kita. Ya, kita merasa malu, merasa tidak mampu, akhirnya komunikasinya dengan marah, tidak dengan hati ke hati gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa berbagi sharing pengalaman dengan anak, bapak atau ibu di rumah, atau dengan siapapun yang ada di rumah, bisa mencaringkan jika memang pernah ada pengalaman menyakitkan. Alangkah baiknya minta maaf. Aku pernah menyakiti dia dengan kata-kata kasar, saya tak minta maaf pada anak saya tak minta maaf dengan suami saya atau istri saya. Itu lebih baik, walaupun akhirnya nanti kaget, nggak salah apa-apa kok minta maaf. Nggak masalah, salah tidak salah, lebih baik minta maaf walaupun itu terlambat. Kita masuk ke bacaan peneguhan ya Bapak Ibu, masuk ke Injil Lukas bab 3 ayat 1-6. Oke. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Uturea dan Trakonitis, dan Lisinaias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Oke. Bapak Ibu, itulah bacaan peneguhan Injil Lukas. Semoga sudah mendapatkan inti dari bacaan itu untuk tema keluarga yang berbenah dan berubah ya. Kita masuk ke simpulnya Bapak Ibu ya, renungan dan simpul. Baik. Bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 1-6 itu memberikan kita makna apa yang harus dilakukan untuk bersiap-siap bagi kedatangan Kristus dalam hidup kita. Tentu kita harus mempersiapkan jalan dengan meratakan bukit, meluruskan jalan yang berbelok, dan menghaluskan jalan yang rusak. Intinya mempersiapkan jalan dulu, karena kedatangan Kristus itu jalan harus rata. Kita dipanggil untuk melihat diri kita. Pantaskah kita menerima kehadiran Kristus dalam hidup ini, terutama di masa pertobatan Advent? Tentu jalan yang Tuhan lalui telah dipersiapkan, yaitu hati. Hati kita perlu dipersiapkan. Sejauh mana keegoisan telah merambah hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita atau keluarga. Maka sekali lagi, hati yang dipersiapkan. Siapkah hati kita menerima kedatangan Tuhan? Sudahkah jalan yang lurus, yaitu jalan pertobatan, sudah kita buat dengan doa dan tindakan kita selama Advent ini? Maka kita harus meninggalkan keegoisan kita dan kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Jika biasanya egois, maksudnya dengan memiliki pikiran sendiri, tidak mengandalkan Tuhan dalam segala permasalahan, ya di masa Advent kedua ini kita harus menggunakan hati kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk menanggalkan keegoisan kita. Kita serahkan semua permasalahan pada Tuhan,
menggunakan kekuatan Tuhan dan usaha kita. Ketiga, selama pandemi ini kita juga mendapati diri kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Saatnya kita memperbaiki segala upaya menjadikan keluarga sebagai rumah yang nyaman untuk meredakan kecemasan, membuat kegembiraan, dan tempat bagi harapan bertumbuh. Jadi, selama pandemi ini kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Saatnya kita memperbaiki isi dalam rumah tangga, karena sering berkumpul pasti sering ada gesekan dalam keluarga. Maka mau gak mau kita harus menghilangkan keegoisan kita, merendahkan hati kita untuk saling minta maaf ya, seperti lebaran ya Bapak Ibu. Tapi ya di masa pandemi ini, di masa Advent ini, kita mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Tuhan Yesus, karena Yesus akan lahir di hati kita. Itu yang paling penting. Siapkan hati kita damai, hati kita tenang, tidak khawatir, tidak cemas. Karena hal yang paling membahagiakan itu jika memiliki hati yang damai. Saat hati kita damai, Tuhan pun akan nyaman datang dan tinggal dalam hati kita. Maka kita perlu memperbaiki diri kita dahulu sebelum kita memperbaiki keluarga kita, anak kita, suami atau istri kita, atau sanak saudara kita. Maka hilangkan kecemasan dan buatlah kegembiraan di dalam rumah, di dalam hati Anda, di dalam kehidupan Anda. Yang terpenting ada semangat iman dan harapan akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengendapan, ajakan untuk meresapkan secara batin. Bagaimana arti kedatangan Kristus bagi hidup keluarga kita semua? Kira-kira apa? Pertanyaan ini bisa dipertanyakan kepada anggota keluarga kita yang ada di rumah. Arti kedatangan Kristus bagi hidup kamu apa gitu ya? Atau arti kedatangan Kristus bagi hidupku apa ya? Cari tahu dulu kira-kira apa ya kedatangan Kristus ya. Setelah tahu jawabannya, boleh bersharing, boleh dibagikan kepada sanak saudara. Ya nggak usah terlalu formal ya, mungkin waktu ngeteh bareng, duduk bareng di ruang tamu, tanya-tanya, nggak ada kegiatan, tinggal nggak ada HP, tinggalkan HP dulu baru bertanya dulu lah. Atau waktu kerja bareng, tanya sama ibunya, waktu ngantar anaknya juga bisa. Nah, kira-kira kedatangan Kristus bagi hidup kamu apa ya gitu. Apa kita merindukannya dan merayakan masa Advent ini dengan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan bersama sebagai sebuah keluarga? Kira-kira merindukan kedatangan Tuhan? Itu jadi pertanyaan pribadi juga boleh ditanyakan pada anaknya juga boleh. Apa kita merindukan dan merayakan Advent ini dengan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan bersama sebagai sebuah keluarga? Main bareng, wisata bareng, makan di luar bareng, saling bercerita satu sama lain. Apakah kita sudah memberikan kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas di rumah untuk saling bercengkrama, udah rasa atau curhat dan koreksi diri? Ini yang paling perlu. Kita mau nggak mau curhat, Bapak, aku kok begini, Ibu, saya begini, saya punya permasalahan ya. Yang terpenting adalah komunikasi, saling bercerita, saling bisa menerima keadaan anak, saling bisa menerima keadaan suami atau istri. Yang terpenting adalah curhat, karena curhat itu pasti itu hal yang bisa melegakan hati dari segala permasalahan. Yang terpenting setelah curhat, kita bisa mengoreksi diri kita. Oh, aku harus begini. Oh, solusinya begini. Silahkan bisa disaringkan, bisa ditanyakan kepada sanak keluarga yang ada di rumah. Ajakan untuk membangun niat.
Ya, di masa pandemi ini, marilah kita sebagai keluarga senantiasa memupuk rasa pengampunan dan saling menyadari kerapuhan emosional kita. Marilah dalam keluarga kita senantiasa memanfaatkan kualitas hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Mari kita memupuk dan memperkuat saat-saat doa dalam keluarga. Mari kita memupuk tanggung jawab, kesabaran, dan harapan dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita seorang Bapak Heri Cahyono tadi dan bacaan kitab suci, semoga membuat kita semakin mempersiapkan hati kita akan kedatangan Yesus Kristus. Kita memperbaiki jalan hidup kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki kualitas kita, dan merubah cara kita dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam keluarga kita. Semoga dari segala sesuatunya dapat menjadikan kita lebih baik dan kita layak untuk kedatangan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup. Bapa yang Maha Penyembuh dan Pengampun, saat ini kami percaya Engkau berjalan bersama kami di tengah pandemi yang masih mendera ini, dengan memberikan kekuatan, penyembuhan, dan pengampunan kepada kami. Kami menyerahkan semua persoalan dan beratnya keluarga-keluarga yang terdampak. Kuatkan kami dalam iman, harapan, dan kasih. Berikan kesembuhan bagi kami yang sakit, penghiburan bagi yang berduka. Lindungilah dan kuatkanlah mereka yang merawat yang sakit. Kami mengangkat doa ini kepadamu, ya Bapa, dan percaya pada belas kasih-Mu yang tak terbatas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga pada pertemuan Advent ini kita dapat memperbaiki hidup kita, memperbaiki kualitas hidup kita, dan kita dapat meluruskan dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan semoga usaha-usaha kita dalam memperbaiki ini selalu diberkati Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas berkat dan anugerah yang sudah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan saya dalam pertemuan Advent kedua ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, ada penjelasan yang kurang jelas. Sekiranya kita dapat saling mendoakan satu sama lain untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan dapat meluruskan jalan untuk Tuhan. Semoga di masa Advent kedua ini Bapak Ibu Saudara sekalian selalu diberkati, semakin siap dalam menyiapkan hati akan kedatangan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Tuhan memberkati, berkah dalam